manusia sebagai orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan suatu kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan ketika hidup di alam akhirat kelak. Dan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak ada lain hanyalah dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan suatu kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan di alam akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka kedua-duanya dengan ilmu. Disitulah diwajibkannya kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan yang mengaku dirinya sebagai umat Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, datangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim dimanapun kita berada. DKM Masjid berkewajiban untuk memfasilitasi adanya majelis taklim supaya DKM-nya dan jamaahnya mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang mendatangi majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu: pertama, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan ditambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi rahimakumullah, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannah fi thalabihi." Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang mencari ilmu maka surgalah yang akan dia dapatkan. Ketika kita mendatangi majelis taklim, majelis ilmu, maka kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan sama saja dia mendatangi surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar fadilah kita untuk menuntut ilmu, untuk mencapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan ketika hidup di alam akhirat kelak. Begitu juga sebaliknya, kata Ali radhiyallahu anhu, "Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi." Dan barang siapa yang mendatangi tempat maksiat, maka nerakalah tempat baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hobinya datang ke tempat maksiat, ke tempat perjudian, ke tempat minum-minuman keras, ke tempat-tempat yang mengandung unsur dosa, maka kata Ali radhiyallahu anhu sama saja mendatangi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itu ketika kita beribadah kepada Allah maka wajib dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun."
Janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau melaksanakan sesuatu yang tidak didasarkan dengan ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah di dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seseorang ibadah selama 60 tahun, satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan sholat selama 60 tahun, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa gerangan orang-orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasul menjawab, "Wala yutimmu sujudaha wala yutimmu ruku'aha." Mereka yang tidak sempurna sujud dan rukunya di dalam sholatnya. Artinya sholatnya itu tidak menggunakan ilmu, tidak mengetahui bagaimana caranya sholat yang benar, syarat dan rukunnya dia tidak tahu, hanya melaksanakan ibadah sholat saja tanpa didasarkan dengan ilmu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwasanya sholat yang tidak menggunakan ilmu, ibadah yang tidak menggunakan ilmu, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ibadah yang tanpa didasarkan dengan ilmu tetapi diiringi dengan thalabul ilmi, maka kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan, kebodohan yang tanpa didasarkan dengan thalabul ilmi, tanpa diusahakan untuk mencari ilmunya, maka kesalahan dan kebodohan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah diwajibkannya kita untuk senantiasa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat ilmu, ke majlis taklim, ke majlis ilmu, ke majlis zikir, dimanapun kita berada. Datangi tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Jangan waktu kita hanya dihabiskan untuk urusan dunia saja, yang mana urusan dunia hidup aja sementara. Tetapi ketika kita mencari kehidupan akhirat yang abadi, maka dunia pun akan senantiasa mengikuti. Di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah menuntut ilmu dan kita sudah mendapatkannya, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kewajiban kita di hadapan Allah dan Rasulnya cuma dua. Kalau kita tidak mengajar, ya belajar. Kalau kita tidak belajar, ya mengajar. Itulah kewajiban umat manusia di dunia ini, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan supaya kita dibahagiakan oleh Allah dari dunia sampai menuju alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, minimal untuk diri kita pribadi. Kalau bisa kita salurkan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, ajarkan kita ilmu supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luas lagi, kalau mampu kita bisa menyampaikan untuk orang lain, untuk orang luas, supaya kita mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.